Mungkin kita bertanya-tanya perihal bagaimana terjadinya hujan yang tiap kali terjadi di kehidupan kita. Nah, proses itu disebut dengan siklus hidrologi. Siklus air yang ada di bumi ini memiliki beberapa tahapan yang mana setiap tahapannya tidak boleh terlewati. Lantas, apa saja sih tahapan dari siklus hidrologi tersebut? Sebelumnya, kita harus tahu bahwa bumi ini terdiri dari 29% daratan dan 71% air. Dari 71% tersebut, 3% merupakan air tawar dan 97% merupakan air asin. Oke, kita masuk ke siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus yang menggambarkan proses sirkulasi air dari lahan dan badan air di permukaan bumi menuju atmosfer yang terus berulang. Baik, proses hidrologi diawali dengan proses evaporasi. Evaporasi ini merupakan penguapan air yang terjadi pada permukaan lahan dan badan air seperti lautan atau danau, serta dipengaruhi oleh angin dan penyinaran matahari. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi, sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, penguapan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang disebabkan oleh panas matahari. Proses inilah yang disebut dengan proses transpirasi. Air yang ada pada tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh tumbuhan mulai dari akar sampai permukaan daun, kemudian menguap menuju atmosfer. Jika proses penguapan pada air laut dan tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini disebut dengan proses evapotranspirasi. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air tersebut mengalami kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air dikarenakan adanya perubahan temperatur udara yang relatif lebih rendah hingga membentuk awan. Awan tersebut bergerak menuju daratan, dan terjadilah perubahan wujud uap air menjadi tetesan air yang jatuh ke permukaan bumi. Proses ini disebut dengan presipitasi atau yang biasa kita kenal dengan hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air, sedangkan pada dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, awan akan menghasilkan curahan berupa salju dan es. Air yang jatuh tersebut meresap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah menuju muka air tanah yang disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi menyediakan air guna pertumbuhan tanaman dan persediaan tanah alami. Sebagian besar air memang diserap oleh tanah, tetapi ada sebagian lagi air yang mengalir pada permukaan tanah akibat presipitasi. Mengalirnya air pada permukaan tanah disebut dengan runoff. Runoff adalah proses pergerakan air di permukaan tanah melalui perairan seperti sungai dan selokan. Runoff terjadi karena air tidak dapat diserap lagi oleh tanah dan tumbuhan. Kemudian, runoff tersebut mengalir kembali ke laut. Semua proses yang terjadi dari evaporasi sampai runoff terus berulang. Nah, dengan ini sudah tahu kan bagaimana terjadinya hujan? Tapi, bagaimana jika rangkaian siklus hidrologi ini terganggu? Apa yang akan terjadi dan apa solusinya? Tanpa kita sadari, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu berlangsungnya siklus hidrologi. Yang pertama, penebangan hutan dan kebakaran hutan. Jika minimnya perpohonan di bumi dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida, ditambah lagi banyaknya emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pencemaran udara. Karbon dioksida ini nantinya akan menumpuk di atmosfer
dan akan menjebak panas matahari yang dipantulkan ke bumi sehingga temperatur bumi dan atmosfer semakin meningkat. Yang kedua, pembangunan. Karena adanya pembangunan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah atau lahan, lajunya runoff semakin meningkat sehingga banyaknya air yang terbuang ke perairan. Yang ketiga, pembuatan irigasi. Lalu, banyaknya pembangunan dan pembuatan irigasi tentu dapat menghambat laju infiltrasi yang membuat kelangkaan persediaan air bersih alami dalam tanah yang biasa digunakan untuk kebutuhan manusia dan tentunya menyebabkan air yang tertampung menjadi lebih banyak dibandingkan air yang terserap ke dalam tanah. Yang keempat, pencemaran udara dan pencemaran air. Contohnya saja, aktivitas manusia yang membuang limbah ke sungai, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri, yang membuat air tertampung semakin banyak, dan hal ini akan menimbulkan bencana, yaitu banjir. Nah, ada pun juga dampak jika siklus hidrologi terganggu, yaitu terjadinya kekeringan. Jika kekurangan air akan menyebabkan peningkatan pengeringan permukaan tanah yang dapat membuat kandungan air dalam tanah berkurang. Namun, sebaliknya, jika air tertampung semakin banyak atau kelebihan air akan menyebabkan tingginya curah hujan dan intensitas hujan. Banyaknya hujan dapat menyebabkan banjir. Nah, tentunya kita tidak inginkan jika keberlangsungan siklus hidrologi ini terhambat, apalagi sampai menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Berikut beberapa solusi untuk mencegahnya, yaitu yang pertama dengan menggunakan air secukupnya. Pentingnya menggunakan air secukupnya agar tidak banyak air bersih terbuang sia-sia. Maka dari itu pentingnya kita untuk menghemat air. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Pentingnya membuang sampah pada tempatnya adalah untuk menghindari terjadinya banjir yang menggenang di mana-mana. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia. Menggunakan bahan kimia di dalam rumah maupun di pabrik dapat menyebabkan pencemaran air. Yang keempat, mendaur ulang barang bekas. Barang bekas seringkali tertumpuk di dalam bak sampah maupun tergeletak di mana-mana. Hal ini dapat menyebabkan menutupnya saluran air dan akan menimbulkan banjir. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi dan menjaga lingkungan hayati. Pentingnya untuk menghindari penebangan liar adalah agar terdapat sumber resapan air yang benar. Hal itu akan mengurangi terjadinya banjir. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan penghijauan dengan cara menanam tanaman atau menanam pepohonan. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana terbentuknya sebuah hujan?